Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du, fa idh qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, yang mulia para alimil ulama, para kiai, wabil khusus akhina fillah al-Ustadz Faisal, kemudian Ustadz Bobby, serta para guru-guru yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun sungguh tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah kami. Yang kami muliakan segenap para tokoh masyarakat, para tetua lingkungan, baik ketua RT, ketua RW, lurah ada lurah ya? Enggak ada, innalillahi wa inna. Enggak ada banget. Ada di rumahnya, udah enggak ada, wahai. Orang saya baru ketemu tadi malam sama lurah Yoyon ya. Ya, Yoyo apa Yoyon namanya? Ya baru tadi malam ketemu, masih ada, jangan bilang enggak ada. Masih ada, cuma di rumahnya. Para bapak ibu yang saya hormati juga, kakanda saya Bang RT Martani yang jadi wasilah saya bisa kembali ke kampung halaman saya di Pondok Pucung. Saya bukan orang Sukabumi aslinya. Aslinya orang Pondok Pucung, asli Pondok Pucung. Baba orang Rawabelong, emak asli Pondok Pucung, engkong saya kong Haji Bopeng, kong Haji Mudehir. Ya, cuma emang udah beberapa tahun terakhir ini, 2,5 tahun kami sedang merintis pondok pesantren Bojreng di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nagrak, di Desa Bojongrenget, makanya namanya Bojreng. Apa? Bojreng. Iya, ntar makanya ditunggu nih santri-santri dari sini untuk ikut ngaji di sana. Insya Allah. Tadi kita dengar qari dua-duanya orang Sunda, orang Sukabumi, yang itu Tasik panjang-panjang banget napasnya ya. Iya. Memang ketika disebut itu kan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita itu nggak bisa apa-apa, cuma tibang bisa nangis. Betul? Nah, kalau orang seberang sana nangisnya lain, baru lahir ceprot, oa oa oa. Tuh, begitu, jadi ada nadanya. Wajar lehernya panjang-panjang ya. Ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin, as'adakumullah hayatakum. Sebuah kebahagiaan luar biasa sebagai putra asli Pondok Pucung saya pulang kampung lewat wasilah kegiatannya Ustadz Bobby dan juga Ustadz Faisal. Alhamdulillah. Tapi kalau dulu mas sebenarnya pengajian ibu-ibu di kelurahan saya udah sering banget, bosan, makanya pas masuk saya kirain siapa, baju hitam, anduan hitam, orangnya hitam aja juga. Orang ada keren-kerennya, emang ditungguin, kirain dari Sukabumi kayak bagaimana begitu ya, mirip Nike Ardila apa-apa lah, hitam banget. Masya Allah. Cuma bagus masih ada yang bantuin saya Ustaz tadi. Masih mendingan dia lagi daripada laki kita mah. Iya bener juga. Alhamdulillah.
Ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah. Nih kampung kan terang begini belum lama. Waktu kecil saya masih ngerasain jalan di sini Bu, boro-boro di aspal. Masya Allah kita teguling belima sama baba sama emak naik motor Vespa gelundungan pernah. Masya Allah benar, lu tong orang paham, orang ngerti dibel. Nah iya sekarang udah ada tempat dibel kagak ada udah. Semuanya udah pada aspalan. Tapi bagian kata begitu orang Pondok Pucung mah jangan belagu-lagu dah. Emang dasarnya kita mau orang kampung, betul? Ini kemari-mariin kadang anak handphone banyak-banyak banget. Padahal bocah kampung. Sampai emaknya neneknya handphone 2. Yang atu bekal WA, yang atu tiktokan. Nah nenek-nenek tiktokan lagi begini. Malu sama kulit. Nggak usah belagu-lagu, kita mau udah demen begini ngaji. Datang nih ke Majelis Taklim Al Hidayah. Tongin majelis taklim karena orang tua kita emang dari dulu itu yang dimahabahin, itu yang dicintai. Makanya sebandel-bandelnya bocah Betawi namanya huruf-huruf aja merada-rada kenal. Betul? Emang alif dari zaman dulu sampai sekarang orang pernah lempeng masih bengkok-bengkok juga. Nah dulu mah susah belajar ngaji. Ya Allah mikbata mata patata lamdo malu matal. Ada yang mimda selak kan begitu ya dulu ya. Mimda sekarang mengaji kru gampang-gampang banget. Jin kata jidat patada tak mati lamdo malu jidat lo. Tapi segitunya orang tua kita dulu ya Allah dorong kita buat ngaji luar biasa. Lah dulu guru ngaji emang ada yang baik, galak-galak banget. Mungkin ada yang pernah langsung diajarin sama almarhum Ustadz Muhammad Suntung mungkin. Kau megang kalam gede-gede banget segede anun galak. Berangkat badan rapi pulang pada balar. Kalah dikit peletak, kalah dikit peletak. Sekarang coba-coba murid digituin, habis kita kerangkeng dan. Habis kerangkeng kita. Karena buah-buahnya galak-galak banget lagi. Pengennya anak jago ngaji tapi nggak boleh dimarahin. Ada yang begitu di sini. Mana dianya? Mau berantem deh kita udah pulang dah. Ini hadirin rahimakumullah. Dulu giroh orang tua luar biasa. Ngaji diutamakan. Kenapa? Ada keyakinan walal akhiratu khairul laka minal. Ini bergeser sekarang. Dulu rumah guru ngaji serem-serem apa enggak Bu? Wah semua pojokan jauh-jauh kalau kagak dekat kuburan di pinggir kali. Ini kan seberang sonoan dikit kali Pleret nih ya. Ini masih apal kita juga. Masih apal Pleret. Sonoannya lagi ya Kelebu mulu. Nah iya bener ya. Ini dia denger apa kagak ibu? Denger kali ya. Ini kita doain semoga kagak Kelebu lagi. Emang gara-gara dia doang Celeduk terkenal banget. Sampai saya kuliah di Jogja, apa nyantren di Surabaya. Asalnya emang dari mana? Celeduk, saya yang kebanjiran mulu ya. Saya kagak gua mah. Terkenal banget kemana-mana seluruh dunia juga tahu Celeduk sekarang kontak banjir. Padahal banjir kan dia doang. Hadirin rahimakumullah. Coba lihat dulu orang tua kita, guru-guru ngaji kita jauh-jauh buat rumah serem-serem belum terang begini. Jalan juga dibel, gerimis dikit dibel, pleset. Berangkat lampu ngajar, make bawa lampu sentir. Yang berangkat muka rapi pulang hidung pada cemong. Ngerasain. Belum mah kagak ngerasain tawa we lu ya. Orang ngerasain terang banget sekarang mengajar. Ngaji enak bener. Bangunan nyampe 2 lantai yang di atas dingin betul adem bener. Jongkot ambil ngerokok enak banget ngaji begitu ya. Dulu mah boro-boro gitu. Seolah lampu semprong habis pada itu mana rumah guru. Wah serem, baba galak. Kan belum ngaji habis maghrib. Ya, habis maghrib. Dari sebelum maghrib kita udah berangkat nunggu di papak teman. Berangkat dewek orang berani kuntilanak mulu. Asal udah aja Allahu Akbar Allahu Akbar udah nungguin mana ini bocah kagak ada yang mapak gue ini.
Aduh kagak ada yang mapak, kok bener-bener ditinggalin dia. Mau masuk ke dalam takut sama buah-buahnya galak. Mau jalan dewek orang berani sama medi nyali kecil sama medinya. Allah, ponsengon bebaris rumah guru. Kuntilanak rapi bener di situ. Ya Allah kayak main marching band dia. Buah-buahnya pakai buka pintu. Lah lu kagak berangkat toh? Mbak, saya takut mbak ditinggal sama bocah. Takut ngapa? Medi mulu mbak. Alasan doang lu, gua tahu males ngaji, lu berangkat kagak? Mbak saya bener takut mbak, kemarin temen saya dimediin. Ilokan, alasan lu doang itu mah. Orang ada ceritanya orang ngaji dimediin. Berangkat enggak lu? Gua gebuk nih katanya. Waduh, mbak kalau emang baba maksa ya mbak anterin saya ke rumah guru. Kata babanya lah, kalau gua nganterin lu ntar gua pulang sama siapa? Lu babanya takut. Nah, tapi segitunya semangatnya luar biasa. Tuh. Itu yang bisa mendatangkan keberkahan. Mendatangkan apa? Bukan begini. Ya Allah, bocah pondok ujung begini dibawa konsengon. Lah kalau orang barat bertawan jadi pantai ya. Gua ada di beberapa rumah-rumah mewah di pegunungan. Ya, kalau Parung Koret emang ada pegunungan di mana? Pondok Pucung ya? Pondok Pucung pegunungan di mana? Handphone sampai 2. Ada lagi yang laguan manggil mama papa. Ya Allah, bocah Pondok Pucung manggil mau papa, pantas apa kagak? Mah berangkat yuk. Ngapain Pak? Nyari tempe penyet. Orang kali cakep ya. Ada juga yang manggil Abi Umi. Kiai bukan, Ustadz bukan, manggil Abi. Boleh nggak? Boleh, cuman kelakuan dibenerin dulu. Manggil Abi Umi, menggrip orang pada sholat, dia lagi nyari ayam geprek. Pakai celana buntung. Abi, ayo kita nyari ayam geprek. Cis. Benerin dulu kelakuan. Makanya di mana muaranya, manbaknya, sumbernya ada di majelis begini. Karena sekarang keadaan ya Allah, bocah kecil-kecil juga pada main handphone. Tangannya pegeget terus begini, WA ngapain aja. Ada yang main Mobile Legend, ada yang main PUBG. Apa namanya? Kan apal banget, tahuan banget nih tim hadroh nih. Iya, ada apaan be main? Sampai sekarang udah 2 tahun sekolah megangin handphone mulu. Ya Allah, guru gara-garain guru. Iya. Pagi-pagi udah rapi banget, pusar ke atas. Padahal sini kancut doang. Gue paham, mandi juga belum, cuci muka doang. Daring. Ya Allah ya Karim. Karena sering yang megang handphone bocah SDB kelas 3. Ya Allah, pacaran lewat WA. Manggil ayah bunda manggil. Nah, ini mana bocahnya? Gue tahu yang tawanya paling kenceng nih dia nih. Pelenting, assalamualaikum ayah. Ya Allah, ayah kelas 3 SD. Ya Allah, yang lanangnya nyaut waalaikumsalam bunda, apa kabar? Ini bunda. Bunda lagi sibuk apa? Bunda lagi sibuk main karet ayah. Main karet ayah bunda. Yang lanangnya makin ngomong, bunda mohon maaf ya ayah minggu depan gak bisa ngelancang Pondok Pucung. Lah emang apa ayah, doain minggu depan ayah mau disunat. Sunat belum? Makai minta doain lagi. Doainnya ayah bunda biar ayah cepat kering. Kering muka lu peat. Ya Allah ya Karim. Maka jadikan Rasulullah sebagai panutan. Ini mana temanya? Udah ada ya? Maulid, intinya maulid Nabi. Nggak ada tema. Kalau ada temanya biasa saya gatruk-gatrukin. Cuma karena nggak ada temanya saya bikin tema dewek aja ya, nggak apa-apa ya. Makanya Rasulullah yang harus kita jadikan panutan. Jangan hanya sekedar ngaku cinta pada Rasul tanpa membuktikan cinta.
Emang kalau kita ngungkapin cinta dong, biasanya kudu ngebuktiin nggak? Kan? Kalian. Bocah-bocah TikTok kelihatan tuh kayaknya. Cinta nggak hanya sekedar ungkapan. Kalau hanya sekedar ngaku cinta gampang. Saya ngaku pacarnya Vanessa Angel, boleh nggak? Kagak mau, udah mati orangnya. Ya, naik mobil produk gagal, Pajero produk gagal, ingetin itu. Pajero mobil produk gagal. Ngapa? Karena gagal punya. Gagal punya, orang ada duit, gagal punya kita. Kalau hanya sekedar ngaku gampang. Siapapun boleh ngaku mencintai Rasul, siapapun bisa ngaku umat Rasulullah. Tapi benarkah cinta kita diakuin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi? Pacarnya Andin siapa? Tuh kan, Tat? Nih. Lah yang ngaji aja hafal gitu, gimana yang kagak ngaji? Iya, pacarnya Andin siapa? Malam hari ini kita maulid, nonton Al apa enggak? Biarin, Alnya ada di sini. Lah, ya Allah, kalau hanya sekadar ngaku gampang. Tapi benarkah pengakuan kita diakui oleh baginda Rasul? Itu yang harus kita cari. Siapa saja orang-orang yang diakui cintanya oleh Rasulullah? Dalam Al-Quran surah Al-Fat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Muhammadur Rasulullah. Orang ada yang nyaut. Muhammadur Rasulullah. Tuh, Nabi Muhammad adalah utusan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah, orang-orang yang diakuin cintanya oleh Rasulullah, orang-orang yang kelak didudukan bersama Rasulullah, mereka punya ciri-ciri dan indikator dalam hidupnya. Apa ciri-cirinya? Setidaknya 3. Ada berapa? Ini kita ngaji 3 ini aja nih. Syukur-syukur bisa kita amalin. Yang pertama dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, asyidda'u 'alal, tegas pada orang-orang kafir. Tegas sama orang-orang tegas. Oh, berarti besok kalau orang kafir lewat saya sengkat, boleh apa kagak? Jangan. Maksud tegas di sini bukan kita asal begitu, bukan. Islam sudah hadir dengan rahmatan lil alamin. Islam membangun persaudaraan, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia, ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Tapi apa maksud tegas di sini? Tegas dalam konteks keimanan. Mohon maaf nih kalau ada orang kecelakaan, kita pengen bantuin, emang kita nanyain agamanya dulu? Bang, agama apa bang? Kalau Islam saya bawa bang, puskesmas, tapi kalau Kristen biar mampus lu sini. Begitu nggak kira-kira? Nggak ada guru kita Ustadz Tuntung emang dulu ngajarin begitu? Enggak, tolong. Bahkan ada kisah tentang seorang pelacur yang memberikan minum pada seekor anjing. Allah ampuni dosa sang pelacur. Padahal sang pelacur ahli dosa, yang dibantu anjing yaitu makhluk yang hina. Tapi ternyata Allah berikan pengampunan. Kebaikan tetaplah sebuah kebaikan. Apa maksud tegas di sini? Tegas dalam koridor keimanan. Jangan malu dengan keimanan kita. Jangan merasa rendah diri dengan keislaman kita, bahwa seorang muslim layak untuk tampil dengan kebanggaannya dengan baju keislamannya. Jangan malu karena persoalan politik dan ekonomi. Kenapa? Sudah Allah tegaskan, lakum dinukum. Pegang teguh itu. Kemudian yang kedua, ruhama'u bainahum. Orang-orang yang kelak menjadi pengikut Rasulullah, diakui oleh Rasulullah, terbangun rasa cinta terhadap sesama. Ruhama'u bainahum. Mereka saling mencintai di antara sesama. Muslim dengan muslim saling cinta, mukmin dengan mukmin saling bahu membahu. Jangan mukmin dengan mukmin saling sikut, muslim dengan muslim saling pukul,
Mukmin dengan mungkin saling sengkat, saling menjatuhkan atas dasar apapun. Jangan sampai persoalan politik bikin kita terpecah belah, persoalan ekonomi bikin kita saling bermusuhan, persoalan konflik internal kemudian membuat kita saling mengejek, merendahkan. Jangan. Allah sudah satukan kita dalam keimanan, maka jadikan keimanan pondasi persaudaraan, karena kelak insya Allah Allah pertemukan fi jannatihi jannatin na'im wa darihi daris salam. Amin ya rabbal. Sekarang kadang-kadang kita lihat sebaliknya, muslim sama muslim saling gontok-gontokan. Ada politik belah bambu, yang atu diinjak, yang atu diengkek ke atas. Politik belah bambu kan begitu, bambu dibelah, atu diinjak, yang atu diengkek, betul. Yang satu diinjak, yang satu diangkat, sehingga muncul kehilangan rasa kepercayaan sesama seorang muslim. Gara-gara politik, gara-gara ekonomi, gara-gara perebutan kekuasaan. Padahal politik mah kalau orang udah berkuasa, tuh nongkrong dewek jihad. Iya, waktu pilkada mah ya Allah, siapa be ya Allah nih, Ustadz Pesol diojlog-ojlogin mulu sama calon, datang tapi amat kampung bikin kayak kegiatan apa? Yang belum ada waktunya kegiatan mulu dia udah lewat, rejeban belum Pak Dewan. Terus gimana ya, siapa kayak mati kita rame-ramein. Nah iya, lagi-lagi pengennya mah begitu ya. Tapi lempengan udah pada jadi, menongol juga kagak. Tuh yang begitu-begitu tuh, yang begitu-begitu belum mati jangan dikubur. Betul? Iya bener, saya mau ngajarin kalau belum mati jangan. Ini hadirin rahimakumullah. Padahal lagi wayahnya pengennya mah kayak apaan tahu. Yang pada berkelahi di bawah, yang pada masangin poster di bawah, yang pada ngetok pintu satu rumah ke rumah lain di bawah, yang pada datang ke rumah pada nyerang serangan subuh di bawah. Lagi moncang-moncang kaki doang sih. Tapi giliran udah pada jadi, turunnya berat, kalah sama bocah pada main panjat pinang solidnya. Lah bocah main panjat pinang juga emang sendirian naik ke atas, rame-rame, cuma yang naik sendiri. Dibangun strategi, ada yang gemuk, ada yang sedang, ada yang gering. Kira-kira yang naik ke atas yang gendut apa yang gering? Ada yang gendut, gue juga pengen ngerasain naik, habis bocah pada patah kakinya. Yang gendut tampil di bawah, betul, pondasi diinjek kakinya, diinjek pundaknya, bahkan gak jarang pala diuyul-uyul. Pala lu yang injek-injek aja bang. Udah kaki belumur, lumpur banyak banget di kaki, mending lumpur doang, oli, betul, oli di kepala. Lah kepala yang selama ini dijagain kayak apaan tahu, saat itu diinjak-injak abis. Ridho, ikhlas, cuma buat supaya ada satu orang nyampe ke puncak pohon pinang, betul, kepala rela diinjak. Yang biasanya bercoyor be, ngamuk kita, pala gua dipitrahin, macem pala gua lo toyor, ya kan gitu ya. Iya, tapi lempengan lagi main panjat pinang lah ikhlas banget, itu pala diuyul begitu, sampai pleset pundak lagi, aduh parah dah. Mending pala doang, ada yang celananya kolornya diinjak merosot ke bawah. Orang diiruin bodoh amat dah, masing-masing punya burung ini. Udah diem aja dia, enggak beberes celana, diemin aja dibiarin. Udah kena oli kaling-kalingan, sama buat hitamnya. Jangan bayangin, jangan. Kenapa cuma memperjuangkan satu orang biar bisa naik ke puncak pinang? Itu ada 5 orang yang rela diinjak, rela diolain, hancur semuanya. Dia rela pasrah, nyerosot naik lagi, nyerosot naik lagi, padahal cuma memperjuangkan satu. Kenapa harapannya ntar kalau dia udah naik, Indomie turun ke bawah, betul, Sprite turun ke bawah, permen turun, ciki, permen, ampe BH turun ke bawah. Kan ada kadang-kadang digantung situ ya, turun ke bawah. Masya Allah.
dibagi rata, bagi bareng. Sebelah sarang sebelah ya, sarang sebelah. Bagi adil, masya Allah, luar biasa. Tapi kadang-kadang yang diperjuangkan habis-habisan, enggak kadang-kadang, enggak jarang golok keluar. Giliran udah nangkring di atas, Indomie digaras dewek. Iya, sirup dioyuk sendiri, uyuk dewek sama dia. Orson diminum sendiri, kagak dia turun, sampah doang turun ke bawah. Na'udzu. Lalu relakah kita persatuan kita porak-poranda karena persoalan ini? Persaudaraan kita hancur karena persoalan itu. Hanya demi kepentingan sesaat. Na'udzu. Udah apa yang udah Allah satukan dalam persaudaraan, jangan kita hancur leburkan. Insya Allah dunia akhirat kita bersama. Amin ya robbal. Kemudian yang ketiga, ini jam berapa ini? Hah? Kamu mau nyampe jam berapa? Subuh, siap? Baik, kalau begitu 15 menit lagi kita pulang ke Sukabumi saja. Biarin di sini sampai subuh, mau ngapain di sini? Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tarahum ruka'an sujada. Kau lihat mereka ruku, kau saksikan mereka sujud, mereka mendirikan salat, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dalam rangka satu, mendapatkan ridho Allah subhanahu. Tuh, salat jangan tinggalin. Ini pada salat semua di sini Maya. Tadi emang dibilangin katanya masjid kok ngaji sepi ini, kok ngaji sepi itu. Adanya Nyai Mawar itu buyut ya. Nah, masjid haji apa namanya Safia ini katanya tadi sih kata Ustaz, alhamdulillah subuh dan bangsa jam 4 alhamdulillah udah pada kagak bisa masuk sini. Alhamdulillah. Berarti rajin-rajin apa kagak? Alhamdulillah. Jam 4 pada kagak bisa. Penuh tat, bukan masih digembok. Masya Allah. Lah kan ajan jam 4 lewat dikit. Hadirin rahimakumullah, tarahum ruka'an sujud. Karena inilah yang menjadi pembeda antara kita dan bukan kita, antara mukmin dan bukan mukmin. Yang mukmin pasti Kenapa? Awalu mayuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan diponten, dinilai oleh Allah ketika nanti di hari kiamat itu idza sholahat saluhat sairu amalihi, kalau benar sholatnya benar semua amal ibadahnya. Tapi kalau berantakan sholatnya, berantakan seluruh amal ibadahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya salat. Karena ini yang menjadi pembeda antara kita dan bukan kita. Yang sholat nih orang Islam pada betul, yang kagak sholat mau nyet, yang kagak sholat mau. Sekarang saya tanya, monyet sholat? Sholat apa enggak? Ada tukang topeng monyet, monyetnya sholat. Tukang topeng monyet bawa sejadah kecil ya. Bisa sedekap, bisa ruku, bisa sujud. Betul? Pakai sejadah kecil. Perasaan yang saya liatin lah yang kagak sholat tukang topeng monyetnya. Monyetnya sholat, orangnya kagak. Iya, ini yang membedakan. Yang sholat orang-orang mukmin sholat, yang kagak sholat gitu. Makanya mohon maaf Bu, mana ibu-ibu ada yang nyaut, yang perawan semua kalau di belakang. Bu, kalau ibu rajin sholatnya, ibadah duhanya rajin, qiyamul lailnya rajin, rawatibnya rajin, mafrudohnya rajin, tapi punya laki kagak sholat, saban malam dikelonin ama. Saya emang nggak bilang begitu, ibu aja yang bilang begitu. Sama ada bapak-bapak rapi sholatnya Pak, bapak sholat rapi sholatnya, jikirannya lama, kadang dari maghrib sampai isya orang bangun, kadang-kadang dari isya sampai subuh kagak keluar masjid, dikunciin. Tapi punya bini kagak sholat, saban malam ngelonin. Itu. Ada bapaknya rajin sholatnya, emaknya rajin, punya anak kagak sholat, itu anak-anak. Ya dia ngata dewek sih mah kagak. Enggak kena ITE enggak. Orang dibilang dewek sih.
Ada yang parahan lagi, buah-buahnya nggak sholat, emaknya nggak sholat, ampe engkongnya, nyainya, ampe cucu, anak-anaknya, atu juga kagak ada yang sholat. Hidup dalam satu rumah, berarti rumah itu kandang. Biarin dah. Ada kencengan dikit sekali-kali namanya ceramah gitu ya. Jarang-jarang saya begini, soalnya habis ini pulang Sukabumi, biarin habis dulu suaranya. Besok pagi bisa tidur lama, ya kan begitu kan? Malam minggunya baru kita manggung lagi. Itu juga kalau ada yang ngundang. Ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah. Tapi sholat jangan hanya sekedar sholat sesolat-sholatnya. Lihat dalam firman Allah, apal banget kita ayatnya. Fawailul lil musallin. Betul? Pernah dengar tuh ayat? Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Waduh, bocah yang emang kagak pernah sholat, untung gua kagak sholat. Bocah geblek. Emang jangan sambil ngantuk dengerinnya. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Bagus gua kagak sholat. Yang sholat pada celaka kata dia. Mengajinya di mana dong? Yang sholat aja masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Berarti sholat ini ada aturannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya lalai. Sholat cuma tibang sholat sesolat-sholatnya. Sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Sholat adalah rangkaian ibadah yang dimulai baik perkataan maupun perbuatan, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Betul? Tapi itu pun ada ilmunya. Oh, ada perbedaan, betul. Tapi jangan kemudian menganggap cuma dia doang yang benar, yang lain salah. Takbir aja beda-beda. Allahu Akbar. Ada yang sedekapnya di sini ya. Di antara dada dan pusar ini sedekap dengan mazhab Imam Syafi'i. Ada yang Allahu Akbar lempeng aja begini nih. Tuh, apalagi yang udah pernah umroh haji tahu banget orang sholat lain-lain semua. Ya itu dia. Ada yang lempeng, ini mazhabnya Imam Maliki. Ada yang Allahu Akbar di bawah pusar begini naruhnya. Ini bukan orang lagi jagain gawang, bukan. Mirip kayak bocah lagi main bola. Ini mazhab Imam Hanafi. Ada juga yang Allahu Akbar di samping sini ada ya? Ada nggak di sini? Pernah lihat? Nah ini mazhab Imam Betawi nih, bendok di sini bebek loh. Lain-lain. Ada yang takbirnya diputar dulu Allah. Wing Chun. Biarin dia puter. Ada yang Allah takbirnya biasa Allahu Akbar. Ada yang Allah kagak jadi, turun lagi. Ada yang begitu, ada. Iya itu karena ikhtiyat, belum dukhulun niat, khawatir niat belum benar-benar masuk. Tuh. Allah. Makmum udah akbar, dia kagak jadi. Kagak jadi lagi. Ada yang biasa bilang Allahu Akbar. Ada Allah. Biasa kayak orang lagi olah pernapasan. Biarin, yang penting sikut orang kena hidung orang. Nah, kalau ini kena hidung orang di masjid kita sholat kagak jadi, beklai bisa. Hati-hati aja. Emang lain-lain, mazhab emang beda-beda. Yang penting saling menghargai satu dan lainnya, jangan saling menghakimi. Masing-masing ada gurunya. Masing-masing ada gurunya. Tahiyat lain-lain. Kalau Imam Syafi'i ketika tahiyatul wabarakatuh sampai pada asyhadu alla ilaha illallah baru nunjuk. Illallah nunjuk. Ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki dari awal udah nunjuk. Tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Setiap ketemu nama Allah naik jarinya, turun lagi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, turun lagi. Itu Imam Malik.
Tapi ada juga yang ngubet dari awal. Emang bener, emang ngapa tawa? Emang bener ada yang gini. Cuma kita yang kagak begitu juga nggak usah lemes-lemes banget. Ngelihat orang jarinya ngubet, dia nyolek temannya. Bocah, jarinya ngubet. Itu yang batal siapa yang batal? Yang batal siapa? Lejia mah kagak batal, yang batal kita. Lejia hukumnya apa? Makruh kata Imam Syafi'i, itu jari bergerak makruh, tetap sah salatnya menurut Imam Syafi'i. Tapi kita yang nyolek temen, nah lihat, lu kayak bapak kita jempolin deh kalau itu kayak batal apa kagak itu? Bukan main, salatnya udah beres. Ya gimana mau diterima sama Allah? Salat aja belum paham. Nih hadirin rahimakumullah, ada lagi orang salat nyari kaki. Allahu Akbar. Masa kalau kelingking orang belum kejejak belum puas. Kadang-kadang kelingking lagi cantangan kejejak mojrot di masjid. Ya Allah ya Karim. Tapi mungkin emang udah begitu kali lagunya ya. Kalau dilihat dari Imam Syafi'i yang rapat itu dari pundak, bukan kaki. Lah kakinya rapat tapi di sininya lega buat apa? Kita tanya mengapa bang salat bekangkang begitu nih, dan biar setan udah lewat sini. Lah iya bener, setan udah lewat sini tapi nyeplos lewat selangkangan lo. Dia ngajinya, makanya ngaji kemarin nih ke Ustadz Al-Hidayah ke Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Ustadz Faisal, Ustadz Bobby, biar paham tata cara salat kita, bukan hanya sekedar asal-asalan. Makanya Allah nyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, bukan sahun. Lapanya sahun doang. Lama-lama soun dah jadinya dah. Makan, emang ada makanan tetet. Hadirin rahimakumullah. Berbahagialah orang-orang yang beriman, menang mereka siapa? Ciri yang pertama, mereka yang salatnya khashi'un, sujudnya khusyuk, salatnya khusyuk, rukuknya khusyuk. Kadang-kadang kagak kita Allahu Akbar niat khusyuk. Di depan kita salat Jumat aki-aki pakai kaos. Ada tulisan di belakangnya, kita bacain atu-atu. Semen 3 roda. Ya Allah ya Karim. Itu aki-aki pakai kaos tulisan semen 3. Di depan dia anak muda pakai kaos gambar tengkorak. Kata ya gua banget ini mah. Gimana salat mau khusyuk? Yang dia apa nih dibaca? Iya. Salat Jumat pakai kaos warna ungu, ada tulisannya Partai Damai Sejahtera. Bocah gembleng. Orang bisa bedain kaos partai. Ya Allah, yang gambarnya burung merpati. Hadirin rahimakumullah. Khasyiin ini banyak, ntar panjang lagi kalau kita ngaji, ntar biarin nanti guru-guru kita yang akan menjabarkan nanti di majelis-majelis ilmu insya. Saya mah cuma debang motivasi doang nih. Motivasi aja udah. Cuma ngajakin doang, ayo kita datengin majelis-majelis ilmu. Faktanya sholat kita belum tentu udah bener, belum tentu udah bener, belum tentu. Ya Allah, udah khusyuk banget sih. Mau sekampung sini emang siapa kalau subuh kalau bukan gua? Ya kalau cuman tibang subuh sholat ke masjid doang, kok ngaji gampang. Cuma udah di masjid bener apa kagak itu sholat kita. Dari mulai bacaannya, kemudian rukun-rukunnya kita harus bedain mana syarat sah sholat, mana rukun-rukun sholat, mana sunnah sholat yang abad, mana sholat apa sunnah sholat yang hayat. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Biar ada ribet ini memahaminya ntar. Ya, biarin banyak PR-nya buat guru kita ini. Sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah. Yang jelas, yang namanya sholat itu kita cari jalan tengah di antaranya. Wala tazhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu keras ke dalam sholatmu, jangan terlalu pelan suaramu dalam sholatmu, cari jalan tengah di antara keduanya. Terlalu cepat banget jangan, pelan banget, lambat banget ya, jangan, cari jalan tengah. Ntar dikit lagi Ramadan,
Harus cari imam yang pantas di Masjid Asy-Syafi'iyah nanti. Lama uang aja gak asik banget juga jangan. 23 rakaat sama witir sini ya. Iya 23 rakaat kudu pahamin makmum. Yang namanya imam itu harus kenal makmum paham. Belakang makmum ada aki-aki ada anak muda yang punya hajat ada. Jangan mentang-mentang baru pulang dari Arab dia sholat raweh 20 rakaat bacanya pelan banget. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang udah gelisah, waduh. Lama nih bangsanya, tangah kian santang lewat urusannya. Bener nih, imam siapa yang neram sih kata dia. Habis gairil maghdubi alaihim waladdallin dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Waduh udah kerasa kerusuk semua belakang main sentak-sentakan kaki. Ya bener-bener imam siapa? Yang nerap siapa? Gue juga besok mau gue kapok sholat sini lagi. Lah sholat pakai kapok. Memang kadang-kadang kita mau kalau sholat tarawih yang berangkat bukan orangnya dulu, sejadahnya ngetek. Tempat dimana ada senderan deket tiang, deket atasnya ada kipas angin. Kagak bocah, kagak aki-aki sama. Nggak bersama. Ntar kalau dia lihat pas lempangan Isya dia lihat dulu yang imam siapa. Kong anu, gue si kapok, mantul jam 11. Milih, imam juga milih ya. Ya ngapa sih jadanya dulu supaya dia lihat imam. Kalau udah kadung masuk ke dalam kan bingung keluarnya ya. Langkah-langkahin orang kalau sejadahnya doang tenang aja. Ntar lihat dulu siapa. Wah, orang beres. Cepet banget juga jangan. Ada yang gak asik banget. 7 menit 20 rakaat beres. Wah. Tapi kita jangan seuzon. Insya Allah beliau juga punya hukum-hukumnya. Dia ngerti syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya. Kenapa? Di pesantren. Dan jamaahnya juga santri, masih pada muda-muda, paham mana yang kemudian rukun perbedaan mazhab antara satu dengan lainnya. Ada yang namanya di antara sholat itu tumak ninah itu masuk dalam rukun, ada yang tidak memasukkan dalam rukun. Tapi kalau diterap di kampung kita rada kurang bener entar. Allah Akbar. Kita mah aki-aki yang asam uratnya lagi kambuh pak. Habis sujud pengen diri kan dia sambil mijitin kaki. Allahu Akbar. Dia baru berdiri orang udah sujud lagi. Ya gua sholat ngepur ini begini. Makanya pahamin makmum kita. Kenapa dasarnya semua juga ilmu? Coba lihat Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Beliau nukil dari kitab Zubayd yang sering dibaca sama ibu-ibu. Wa kullu ma ya'malu bi ghairi ilmin fa a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah kagak pakai ilmu, jangan harap ibadahnya diterima, ditolak mentah-mentah sama Allah Subhanahu. Ini jangankan kita ngomongin sholat, kita ibadah yang lain mahdhah muqayyadah, ibadah mahdhah yang sudah terikat aturan ritualnya. Kita salam aja ada ilmunya. Qori kita dua-duanya sama-sama salam pelan semua, nggak ada yang kenceng qori salam. Saya nggak pernah dengar sejak-jek ceramah qori salamnya kayak salam penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang qori begitu? Pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang diserak-serakin dikit biar pas bismillah orang pada jengkang semuanya. Wah iya kan. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada salam yang pelan. Enggak pantas dipakai qori. Makanya saya wanti-wanti Ustadz Yade jangan sampai salam ini dipakai dimanapun kita kegiatan. Ada Assalamualaikum. Lah, mengapa tawa? Jawab Waalaikumsalam begitu. Yang benar. Absus salam sunnah, jawab salam wajib. Ngucapin salam sunnah, jawab salam wajib. Qori nggak boleh begitu. Assalamualaikum. Emang di fikih mana juga nggak ketemu itu, nggak ketemu. Lah ini dari mana nazoman ini? Bingung kita juga jawabnya.
Tapi kalau kori pakai ini orang pantas. Orang pantas. Yuk memang wajib dijawab dulu Bu, jangan-jangan tengah hari bontot ada orang assalamualaikum ngintip dong di gorden. Maaf po, orangnya nggak ada. Usai lu setan. Jawab dulu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, lagi belum bisa berbagi rezeki hari ini. Ini mah kagak disautin, maaf ya Bu, orangnya kagak ada. Lah kata dia, lah yang nyaut siapa barusannya? Mati apa-apaan itu? Jawab dulu. Tuh. Ada salam kencang, penceramah mungkin kencang. Assalamualaikum. Yang Gejenuddin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam kencang. Tapi ada ya apa salam kencang nggak pantas penceramah pakai. Assalamualaikum. Buset dia ketawa lagi, jawab salamnya. Baru kali ini orang salam ditawain. Ada yang kencang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceramah salam begitu pantas apa kagak? Seorang pada merinding. Ngumumin siapa nih Jenny? Nenek-nenek kalau dengar begini subuh nih dari Masjid As-Safiyah, bagian kata masjid dekat cucunya panggil Assalamualaikum. Tong mari ngapa nyai lu keluar dengerin yang mati siapa mati. Lah emang lempengan salam dia denger, tapi lempengan namanya orang denger kupingnya emang udah error. Bocah ngapa sambet aja dia ke dekat pohon mangga toh. Kita tahu di sini banyak buat medinya. Ini hadirin rahimakumullah. Lain-lain ada juga salam yang indah mempesona, karismatik luar biasa, tapi nggak pantas dipakai penceramah kori, nggak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan orang salam tawa mulu, bingung loh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk meramaikan panggung kita malam ini, kita panggilkan saja biduanita kita, Yusnia Zebro dan Mary Gay Boy. Waduh mantap. Habis bubar pengajian kalau udah naik dua-duanya panggung roboh. Tukang son mah banget udah salam begitu. Assalamualaikum, betul, mantap. Coba itu. Hadirin rahimakumullah. Ada yang pantas, ada ilmunya, ada Kalau sholat imam terakhir bukan cuma imam kita makmum sholat setelah tahiyat itu salam apa enggak? Salam. Enggak ada dipikir bagaimana cara ngucapin salamnya, enggak. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Umum dah begitu ya. Umum begitu. Iya jangan wah saya pengen boyang aliran baru tan. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omak awel 5. Iya apalagi asalah. Yang di belakang emang ngaji malam ini katanya ngucapin salam sun, jawab salam wajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Batal semua salatnya. Salam imam jangan dijawab, lain. Lah emang apa nggak dijawab lah? Lu kalau misalkan pada ke kuburan nungguin jawaban salam apa kagak? Hah? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Habis ngucapin salam kakinya ngelangkah, dicolek sama yang belakang. Ntar dulu bang, ngapa? Belum dijawab. Geblek. Siapa yang mau jawab? Lah iya. Lagi kalaupun ada yang jawab, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Disaudi, Waalaikumsalam cuk. Masuk abis berangkat semua. Senda-senda jepit pada amprakan.
Lah iya, enggak nunggu jawaban, biarin dia masing-masing jawab dalam kuburnya, nggak usah kita denger. Takut bukan takut, jijik. Ini jangan bilang takut, cuman takut banget kuburan itu, ngapa emang serem banget, bukan. Gua mah rada ogah ke sana, emang apa jijik banget lewat situ, begitu. Enggak takut. Nah ini hadirin rahimakumullah, lihat bagaimana agama ini mengajarkan kita banyak hal. Banyak hal yang bahkan mungkin hanya bagian menjadi adat istiadat dan kebiasaan kita. Hanya kebiasaan. Loh dari semua itu kita dituntut untuk mengejar kebaikan demi kebaikan, insya. Nih alhamdulillahnya pada ngaji nih. Pada ngaji begini alhamdulillah. Tadi guru kita bisa doain orang tuanya, alhamdulillah. Begitu juga kita nanti insya Allah semoga kita bisa doain orang tua kita, amin. Begitu juga ketika nanti kita wafat, semoga kelak ada anak-anak kita, generasi kita yang doain kita, amin ya rabbal. Ini jangan tibang bilang aku cinta sama orang tua. Ke kuburan ziarah setahun berapa kali? Kali ngeroahin doang, ngeroahin. Sampai ilalang udah tinggi-tinggi banget. Mana kuburan baba gue? Perasaan gue kemarin di sini. Ngapa namanya di sebelah sana? Ilokan dia pindah dewe? Kagak. Kitanya jarang nengokin, jarang ngeliat, betul? Lu giliran datang ngeroahin rame banget, itu juga tibang bopong-bopong kembang doang sama air mawar. Kembang sampai 3 karung, air mawar 3 kerat. Datang ke makam buah-buahnya, dia cek mana nih ustadz panggilan, lu pada kagak ada. Kan biasanya ada tuh yang ustadz bawa payung pada diongkot di kuburan dia. Mayan ada tarikannya tuh, gocap-gocap aja mah ketemu. Iya, cuma emang namanya lagi ngeroahin pada kepake semua. Nungguin lama, akhir kata dia udah kita bayar ayo ke sana. Baba bisa gampang kata babanya. Nyampe kuburan, bah, ini gimana? Udah kembang itu keluarin. Berapa banyak, Pak? Ya 3 semua, 3 karung lu keluarin. Terus diaurin deh di atas kuburan babang kong lu nih, aurin. Semua, Pak, sampai melendung. Bener-bener kembang, banyak bener. Terus air mawar gimana, Mbak? Ya lu kocrotin di situ kan lu punya pengertian. Maksud ayah, Mbak, berapa botol semuanya. 3 kerat, Mbak. Iya. Masya Allah habis, sampai basah ke kuburan tetangga, lepek semua. Didoain kagak, apa kagak diusap-usap doang nisan. Baba yang tenang ya, Mbak. Jangan kemana-mana, Mbak, tenang-tenang, Mbak. Kata Baba ya kalau gue bisa keluar, gue cekek kalau tahu. Bapak pokoknya tenang, saya datang sama bini saya, sama cucu-cucu Bapak nih, anak-anak saya, kita nengokin semua. Udah adem, Bapak enak, udah adem. Kata Bapaknya adem pala lu peyang, tong becek gua di sini. Mampus dia anak. Ya Allah ya Karim. Bininya Bang, doain kok ngaji. Doa, gua kagak bisa. Lah kata guru saya, doa apaan be bagus. Doa aja apa yang abang hafal. Emang bener boleh? Boleh bang, semua juga boleh. Doa mah cakep, yang kagak boleh doain orang mati. Doain orang mati hukumnya haram. Nih saya tegesin nih majelis nih ya, doain orang mati hukumnya haram. Catat itu. Orang lewat, mati lu, haram. Doain orang mati ya. Kalau doain orang yang udah meninggal bagus, tapi kalau orang lagi hidup mati lu, jangan. Doain panjang, bahkan ketika dia berbuat kemaksiatan, ya Allah panjangin umurnya, semoga ada pintu hidayah baginya, insya. Iya, jangan gede sama orang, jangan. Makanya doain orang mati hukumnya kuping pasang biar terang, jangan sampai tersalah paham pulang dari majelis. Ini Ustadz kayaknya Muhammadiyah nih, bukan. Hadirin rahimakumullah. Bininya bilang doain bang, doain. Gue nggak bisa, udah doa apaan aja kata guru ngaji saya mah, apaan juga boleh, bagus. Emang dikit lagi Ramadan dia lagi hafal-hafalin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Nangis dia. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Buah-buahnya cuma kagak kedengaran doang, teriak di dalam. Setan lo. Kecet gua gedein, geblek gua pinterin, sampai kawin gua anterin, kontrakan gua bagi, rumah gua bangunin, lempengan gua mati pengen dijadiin takjil. Masya Allah.
lantaran kagak ngaji. Nanya ngaji ya? Iya. Udah sejam lebih belum gue. Lu enak betul lagi ngerokok. Lu kata gue kagak pengen. Jadi macam sedot tawa kan enak banget hidup begitu. Masya Allah. Nih terakhir. Udah terakhir kita sama-sama baca Al-Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita semua yang udah gak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan mereka semua dengan hadirnya kita idkhalus surur kepada guru-guru kita di sini. Karena nih panggung segede ini, orang resep enggak demen kita semua nih kalau ente pada kagak datang, betul? Lah ibu ceramah di depan apaan? Medih bisa. Makanya antum hadir di sini seperti ini sudah idkhalus surur. Insyaallah dengan menyenangkan pada guru datang keberkahan pada kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah binyatil qabul tamami kulli sul linail ma'mur ila hadratir rasul hasil maqasidana wa qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah khasah li hadzal majlis al hidayah bani raban ya Allah.